Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini, di mana kami boleh Engkau kumpulkan di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang terindah dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami tidak membutuhkan apa-apa lagi daripadamu. Kami hanya membutuhkan kehadiran-Mu. Kami hanya membutuhkan urapan-Mu. Sehingga kami tahu dengan hadirnya Engkau, dengan jamahan-Mu bagi kami semua, termasuk hamba sebagai pembicara, kami memiliki segala-galanya. Urapi kami semua Bapa, para jemaat-Mu, hamba-Mu khususnya, sehingga apapun yang sedang kami lakukan pada saat ini, itu menyenangkan hati-Mu. Tumpahkan seluruh isi hati-Mu Bapa lewat hamba yang kecil ini, sehingga kami semua boleh mendapatkan sesuatu lagi, dan itu memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ruangan, baik ruangan gedung ini maupun ruangan hati kami masing-masing, dikuduskan oleh-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minta maaf karena saya cukup pendek. Jadi saya agak sedikit kesini ya Pak. Tadi saya sudah ada satu permintaan, mau bilang boleh nggak cuma diturunkan. Ya baik. Pagi ini kita akan mendengar tema khotbah menyentuh hati Bapa. Untuk menyentuh hati Bapa, gambarannya seperti menyentuh hati manusia saja. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita butuh mendengar sampai pada tingkatan ada empati keluar. Ya, jadi kalau di ilmu komunikasi, ya, ada dua cara seseorang mendengar, ya. Pasti paham. Ada bahasa Inggrisnya hearing dan listening. Ya. Saya coba cari dari KUBI, Kubus Umum Bahasa Indonesia, bahwa titik listening itu adalah titik di mana seseorang membutuhkan fokus yang benar, bahkan sampai membutuhkan anggota tubuh. Ya, organ-organ tubuh kita butuhkan untuk mendengar, tatapan mata, tidak ada interupsi, tidak ada gangguan, dan kita betul-betul fokus hanya pada topik pembicaraan itu. Amin. Itu listening. Ya. Nah, banyak sekali kita hanya pada posisi hearing. Hearing itu mendengar. Mendengar itu hearing, ya, orang bahasa Indonesia kan memang agak sedikit ya kosakata ya perbendaharaannya. Jadi kalau hearing sama artinya mendengar, tapi itu tidak perlu membutuhkan fokus. Itu sampai di telinga kita hanya karena gelombang suara. Automatically, secara otomatis kita bisa dengar. Ya, suara mobil ngengong-ngengong, ada yang jatuh tuh gitu, itu kita dengar. Tetapi berbeda dengan listening. Listening itu tadi saya katakan membutuhkan fokus yang tidak terpecah. Bahkan seluruh anggota tubuh dibutuhkan untuk benar-benar mata misalnya. Ya, kita nggak bisa saat listening tuh kita megang-megang gini, mata kesini sih, tapi kita gini-gini gitu, nggak bisa. Sampai keluar sikap empati. Artinya kita merasakan apa yang sedang dirasakan. Kita merasakan apa yang sedang disampaikan. Eleos, saya juga coba cari ya. Terima kasih sama AI. saya lihat eleos. Salah satu artinya selain belas kasih, cinta kasih, juga empati. Ya, GSKI kita ini eleos. Saya percaya Bapak Ibu, terutama Ibu dan Bapak, penuh dengan empati, penuh belas kasih, penuh cinta kasih. Makanya tadi saya sempat bicara dengan Pak Simanjuntak. Iya, maaf saya ingatnya malah
ibu ya, karena kita satu grup ya Bu. Kalau di Batak kita namanya Sonak Malela Pak. Dia adik dari saya. Nah, jadi dari Pak Simanjuntak bahwa beliau sudah ikut mengenal PRS puluhan tahun, termasuk khususnya Pak Pendeta Andi. Nah, sebelum lebih dalam, saya ingin sekali memperkenalkan diri saya tadi, maaf ya. Saya Pendeta Nina Sihomri. Saya juga sempat mengambil psikologi S2 saya dan juga teologi. Jadi saya sangat senang mempelajari bagian dari tubuh kita, ada yang trikotomi ya, tubuh, jiwa, roh, atau ada yang bilang tubuh fisik dan tubuh roh, dikotomi. Saya senang sekali tentang jiwa, karena banyak sekali hal yang tersimpan dalam jiwa, dalam hati, yang sangat sulit ditebak, diketahui oleh orang. Nah, mengapa saya mengambil judul mendengar atau menyentuh hati Bapa? Hati dalam organ tubuh manusia itu berperan amat sangat penting. Ternyata hati adalah organ kedua yang sangat besar dan sangat banyak fungsinya. Salah satu detoksifikasi. Ya, inilah organ yang mengeluarkan racun-racun, semua zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh. Kalau kita boleh analogikan ke Alkitab atau kebertuhanan kita, hati kita harus bersih. Kalau hati berfungsi dengan baik, maka racun-racun dunia tidak ada lagi di kita seharusnya. Nah, kedua, fungsi dari organ tubuh adalah mengatur metabolisme. Seluruh karbo, seluruh lemak, seluruh vitamin itu diatur berputar sedemikian rupa oleh hati. Bahkan hati juga berfungsi menyimpan zat-zat penting itu. Protein, mineral, karbo, lemak, minyak, semua dikerjakan oleh hati. Nah, tentu kita tidak sedang belajar biologi ya. Tidak ya. Nah, tetapi ternyata hati yang letaknya sekitar di sini ya Pak, sebelah kanan. Tapi seringkali kita bilang, aduh hatiku pedih ya, hatiku sakit di sini ya. Nah, ternyata hati itu hanya sebuah gambaran. Kenapa nggak dibilang, aduh jantungku yang pedih, aduh empeduku sedang terluka olehmu gitu ya? Kok enggak? Kenapa hati? Atau yang benar kan, aduh hatiku luka, harusnya begitu. Ternyata hati itu hanya mengidentifikasikan perasaan dan pikiran seseorang. Jadi hati menggambarkan siapakah Bapak, Ibu, dan saya. Hati kita itu gambaran dari siapakah Bapak, Ibu, dan saya. Minta tolong multimedia, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23. Boleh dimunculkan? Ya. Jagalah hatimu, kita boleh sama-sama baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin ya Pak. Jadi hidup saudara ditentukan dari hati saudara. Kalau secara biologis saja tadi sudah dibilang betapa pentingnya hati, organ tubuh kedua yang sangat penting dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sudah membaca seorang nabi, seorang hamba Tuhan 4.000 tahun yang lampau sudah menuliskan betapa pentingnya hati, karena dari situ terpancar kehidupan kita. Bayangkan umat 4.000 tahun yang lampau sudah mengerti betapa pentingnya hati. Karena dari hatimu terpancar kehidupan. Kita akan baca lagi Yeremia 17 ayat 9. Kita sama-sama baca ya, supaya nggak ngantuk dan semangat. Saya juga ikut semangat kan, boleh ya? Ya. Yeremia 17 ayat 9, baik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Wow, ini nabi besar. Nabi Yeremia bilang,
Hati itu licik banget. Ya katanya dalamnya laut bisa terukur, tapi hati manusia siapa yang tahu? Licik banget hati ini. Ya, jadi saudara, pagi ini kita akan mengkoreksi hati kita. Ya, kita akan memperdalam soal hati. Tentu bukan soal organnya ya. Tadi saya bilang itu perwakilan, itu personifikasi atau gambaran seseorang. Siapakah kita sesungguhnya? Makanya tidak sedikit PRS memakai diksi-diksi tentang cun, ya, blank, nggak blank spot waktu nyambung sama Tuhan, ya kan? Terus ada istilah lagi, satu frekuensi, halo sinyal hilang, blank spot gitu ya, halo gitu. Frekuensinya, sinyalnya. Dan yang paling terkenal adalah gerak. Ya, saya kasih gambaran tangan gerak gitu ya. Ya sama-sama gerak. Ya. Kita harus sampai di titik gerak. Dua tangan bersatu padu. Karena kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, buang-buang semua. Kalau kita tidak sampai pada tahap gerak dengan Bapa, menyentuh hati Bapa. Masalahnya menyentuh hati Bapa itu dikira orang-orang Kristen termasuk saya selama ini adalah dengan rajin ke gereja. Betul? Seperti saya pendeta di Arta Gading ya, GSKI Pusat. Di situ Pak cuma Senin doang Pak yang libur. Sebentar saya beri kesaksian. 1,5 tahun yang lalu tepatnya saya terkena kanker lambung. Dokter mendiagnosa ini level 3 paling parah. Tipe kanker yang paling parah. Jadi ibu masuk Jumat, Minggu harus operasi. Jadi saya memang termasuk kurus nih Bu, 13 kilo turun. Ya, 1,5 tahun yang lalu. Saya sempat didoakan PRS, kami pergi ke Penang. Sampai di Penang ada suara bilang biopsi ulang. Padahal hasil biopsi itu baru 1 minggu. Tapi ada suara bilang biopsi ulang. Terus saya bilang, untuk apa Tuhan? Biopsi ulang. Nah, saya minta sama dokter di Penang. Beliau tidak setuju. Beliau bilang ini as soon as possible Ibu. No, kita nggak bisa mendelay lagi. Saya bilang tidak. Saya mau di biopsi ulang. Akhirnya tidak ada persesuaian. Saya kembali Pak ke Indonesia. Ke MRCC Siloam khusus untuk kanker. Di situ mereka dokternya mengizinkan saya. Nah, pendek kata, setelah dioperasi, saya menunggu, harusnya janjinya 2 minggu, 3 minggu tidak keluar, akhirnya 5 minggu, minggu kelima baru keluar. Itu sempat jadi kayak drama ya, deg-degan gitu ya. Aduh ini saya harus di kemo, saya harus bagaimana. Nah ternyata dokternya dengan sangat minta maaf mengatakan, Bu, anak saya sempat marah yang sulung. Main-main dokter ya, kami kan sekarang deg-degan banget. Katanya sangat ganas, jadi gimana. Tapi akhirnya dokter bilang, ini banyak berkas yang harus kami pelajari. Kami dokter dan 2 profesor membahas hasil biopsi ibu. Bagaimana bisa jumping dari posisi grade 3 menjadi grade 1. Ini nyaris awal. Kami bingung Bu. Tetapi kami putuskan ini memang grade awal dan baik-baik saja. Saya memang mengalami pengobatan, puji Tuhan dinyatakan sudah sembuh. Walaupun kalau kanker itu ada remisi ya Pak, 5 tahun pertama, 10 tahun kedua begitu. Tetapi untuk kita GSKI no problemo. Ya, kita kan terus dibina untuk mengerti sesuatu yang pasti amat sangat pasti, yaitu kematian. Kematian harus ada di dalam genggaman kita. Ya, bahkan kalau di GSKI terkenal kata-kata kematian itu adalah saat terindah dalam hidupku, saat ku berjumpa dengan Tuhan. Gak perlu dinyanyikan, itu terindah. Jadi saya tidak takut pada saat itu. Nah yang paling ajaib setelah saya operasi, 1 bulan setelah saya operasi, saya dimampukan untuk berdoa dari jam 3 kurang 15 menit saya bangun sampai jam 6. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan? Untuk saya ini mujizat. Ini mujizat terpenting dalam hidup saya.
Kalau tadi adik kita yang nyanyi tadi, Marsyanda, baik sekali Tuhan. Ya, itu memang tidak terlepas dari sifat-sifat Tuhan. Baik, mengadakan, menolong, memberi, mempedulikan. Itu benar sekali. Tetapi pada saat kita sudah dewasa rohani, kalaupun itu tidak terjadi, pertolongan, kesembuhan, perbaikan ekonomi, perbaikan rumah tangga, bukan pesimistik ya, bukan. Kita mencintainya tanpa syarat. Kita ada di posisi Kristen dewasa. Ketika kita tidak lagi ditolong, tidak lagi Tuhan izinkan mengabulkan apa yang kita minta, saya percaya kita sudah matang rohani. Kita akan mengatakan apapun itu Tuhan, asalkan terbaik bagimu, aku tunduk. Iman pisteo itu artinya taat. Iman bukan sesuatu yang berubah dari sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik atau terbaik untuk kita. Iman adalah sesuatu yang harus terjadi terbaik bagi Bapa di surga. Amin ya. Amin. Kita harus mengaminkan bahwa apapun yang terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bisa menyentuh hati Bapa, yang bisa kerap dengan Bapa, itu mendatangkan kebaikan. Tadi bercerita dengan Bapak Gembala di sini, beliau sedang mengalami sedikit gangguan kesehatan. Kita pasti akan sama-sama tergiring Pak, untuk makin mengasihinya. Semua kita yang ada pagi ini harus tergiring lewat apapun yang terjadi, asal bukan karena kesalahan kita ya. Tapi kita harus tahu bahwa ada berkat di balik keadaan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau katakan, rajin ke gereja bukan berarti saudara sudah sungguh-sungguh beribadah. Karena kekristenan, makanya saudara ke gereja dong, masa ke kelenteng, ya kan? Jadi saudara rajin ke gereja bukan menjamin bahwa saudara sedang sungguh-sungguh beribadah. Ya, karena gak sedikit yang lagi masih megang HP, yang pikirannya, hatinya tidak tahu kemana-mana, melayang-layang. Kita udah belajar ya, belajar fokus. Serahkan seluruh anggota tubuhmu untuk Tuhan. Kita perhatikan bahwa Tuhan sedang berbicara, khususnya pagi menjelang siang ini. Nah, tetapi kalaupun kita sudah sungguh-sungguh beribadah, di pusat itu Pak, Selasa sampai Sabtu sampai Minggu, ibadah rayanya 1, 2, 3, saya adalah orang yang ada. Saya omnipresent Pak. Saya selalu ada di Arta Gading. Selasa iya, Rebo iya, Kamis iya, begitu. Bahkan kalau ada Pak Eros di mana, ngikut begitu. Betul luar biasa. Tapi itu tidak menjamin bahwa saya sedang benar-benar bertuhan. Itu tidak menjamin bahwa saya sungguh-sungguh sudah menyentuh hati Bapa. Mungkin itu kebutuhan saya semata. Sepi ya. Ya kebetulan suami sudah meninggal 10 tahun yang lampau, anak-anak saya 4 sudah menikah. Bisa saja. Walaupun saya punya sedikit pekerjaan ya Pak Bu, sebetulnya saya bukan orang nganggur-nganggur banget ya. Tetapi mungkin juga seperti Pak Andi, ada kegiatan-kegiatan lain. Tetapi dalam waktu yang masih ada untuk saya ini, saya semakin tergiring, saya semakin berjanji, saya semakin fokus. I am on being listening. Saya sedang ada dalam proses listening on his heart deeply. Saya ingin mendengar suara hati Bapa secara dalam, intim di sisa waktu saya ini. Jadi mari saudara ya syukur kalau saudara sudah bisa datang rajin, para aktivis, para pengerja, para gembala, para pendeta, maaf pelayan Tuhan. Syukur kita dibawa, diizinkan, dikondisikan oleh Tuhan bisa. Tetapi mari kita koreksi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertuhan? Bertuhan tentu dalam kurung ya Pak Bu, artinya sudah bersentuhan hatinya dengan Tuhan. Sudah benar-benar kerap, no blank spot lagi. Kalau memang saudara bilang, Bu, enggak gitu dong Bu, masa sih sudah deket sama Tuhan, udah rajin, saya sudah berkorban A, B, C, D, so ibu bisa-bisanya bilang begitu. Saudara, Matius 7 ayat 21 sampai 23 sebetulnya.
tapi dengan jelas mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oh saudara, di ayat 22 bilang, aku kan udah bernubuat. Ini level-level pendeta ya Pak, hamba Tuhan. Atau mungkin yang lebih kaliber di sono. Ya, dia bilang, udah bernubuat loh, udah nyembuhin orang sakit, mengusir setan. Tuhan bilangnya, kamu segala pembuat kejahatan, aku tidak mengenalkan. Pak Bu, apalagi kita belum sampai level itu. Terus kita mau main-main. Karena di firman Tuhan Matius 7 ayat 1-3 dia bilang, pada hari terakhir aku akan berterus terang. Sekarang mah running well semua Pak. Ya sekarang kudus benar. Di luar kudus. Ya. ya sekarang ini tanduknya pada tiarap. Ya. Kudus semua. Makanya sebetulnya menyentuh hati Bapa, beribadah itu adalah saat saudara sedang sendiri. Saudara mau memilih apa? Saudara mau memilih tadi lagunya. Sebetulnya kadang-kadang Pandi, saya suka merasa begini, alah khotbah mah sudahlah. Mungkin itu bagian dari ritual kita ya bergereja. Karena lagu-lagu Pak Eras tidak kurang daripada firman. Semua kata-katanya. Oke, kalau kita menyanyikan, kita harus cun. Kita harus menghadirkan Bapa. Kita sedang bercakap-cakap dengan Bapa. Jadi setiap lagu itu saudara harus biasakan untuk sedang bercakap-cakap. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kita sedang bersentuhan dengan Bapa. Itu yang terpenting. Ya ini liturgi dalam gereja. Saudara harus ke gereja. Jangan bilang, itu pendeta katanya bilang gak perlu lagi gereja gitu ya. Enggak, maksud saya ya kita sebagai komunitas perlu meeting together. Ya. Tetapi hati saudara, Bapak, Ibu, dan saya lah yang menentukan kredibilitas atau kualitas keberimanan hubungan kita. Apakah kita sebetulnya sudah bersentuhan dengan Bapa? Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mau, ya tadi Pak Simanjuntak sekali lagi udah puluhan tahun mengenal Pak Eras. Saya pun begitu. Saya dari 2008 Pak. Sebelumnya saya sudah ikutin kaset-kaset beliau, tapi mulai nyemplungnya saya hadir 2008, jadi 17 tahun sekitar. Saya mereview hidup saya, Bapak Ibu. Saya sudah seperti apa? Saya sudah seperti apa di mata Tuhan? Karena ketika kita hanya biasa-biasa saja, kita datang sebagai orang Kristen yang rutinitasnya ada di gereja. Saudara, hati-hati. Jangan sampai urat rohani kita menipis. Jangan sampai otot kita melemah. Saya salah satu orang yang senang olahraga. Saya suka ke gym, saya senang renang. Tiba-tiba terkena kanker, itu sebuah pukulan. Saya orang yang sudah diet minyak, karbo, tepung-tepungan, gula, tapi kena. Dan saya tahu ini anugerah. Ini membawa saya makin mengasihinya. Tetapi untuk rohani kita, ketika kita biasa-biasa saja, kita merasa tidak perlu melihat rapot kehidupan kita. Kita tidak perlu melihat grafik dari kebenaran cara hidup kita. Saudara, hati-hati. Urat rohani saudara bisa makin tipis, bahkan sampai putus, sampai di titik point of no return. Ini mengerikan saudara. Untuk saya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, dan saudara-saudari Bapak Ibu jemaat, kita harus berdampak. Apakah kanan kiri kita sudah melihat dan merasakan bahwa ada perubahan, ada perbaikan, ada sesuatu yang kita bisa berikan untuk kanan kiri depan belakang kita? Ini sedang dalam proses perubahan karakter. Nah, kalau kita biasa-biasa saja, kita tenang-tenang saja, bahkan yang pelit makin pelit, yang egois makin egois, yang sombong tanpa sadar, sedikit ditegur, dinyatakan sesuatu saja langsung tersinggung. Itu tidak jarang terjadi dalam gereja ya, organisasi gereja.
begitu ada misalnya Pak Gembala menyuarakan sesuatu, atau Pak Gembala yang kita bilang kan juga manusia, ya, atau pelayan-pelayan Tuhan manusia juga melakukan sedikit kesalahan atau katakan besar kesalahan. Tetapi apakah kita, saudara, bapak, ibu, khususnya jemaat, tapi kami juga tidak imun? Apakah kita sadar bahwa kita sedang berubah, kita sedang ada dalam proses yang lebih terus menyenangkan hati Bapa? Apakah kita benar-benar setiap detik, setiap waktu sedang bersentuhan dengan Tuhan? Saudara harus ingat bahwa saudara bukan makhluk gratis. Saudara, kalau binatang, kuda, makan rumput dia nggak perlu nanam dulu, ya nggak perlu nyiram-nyiram. Ada aja makanan yang disiapkan. Burung di udara dia pelihara, itu artinya juga tetap kerja, terbang ya burungnya kan. Tapi makanan disediakan oleh Allah Bapa. Berbeda dengan kita. Binatang dengan kita berbeda. Mereka tidak bisa menyentuh hati Bapa. Begitu mati, selesai. Kita everlasting life. Kita punya hidup kekekalan. Kalau kita tenang-tenang begini, biasa-biasa saja, aku masih seperti yang dulu, mengerikan. Nanti pada di titik point of no return. Yang paling bisa imun banget tuh kita loh, pelayan-pelayan Tuhan Pak ya. Rasanya semua everything well. Nggak ada apa-apa, lu baik-baik kok. Ya, baik-baik. Nah ini mengerikan saudara. Nah tapi saudara harus ingat, Tuhan Yesus tidak mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus sampai meninggal sebetulnya belum ada kekristenan. Tuhan Yesus sendiri bukan agama Kristen. Ya, ini menggelitik telinga. Betul? Agama Kristen ada, para teolog banyak di sini saya tahu. Salah satu Pak John. Karena kami pernah berkenalan di Setia. SMP Setia ya Pak. Nah, tahun 70 baru ada sebutan Kristen untuk pertama kali di Antioquia. Jadi Yesus sendiri sebetulnya bukan agama Kristen, agama Yahudi. Nah nanti pun saya percaya, kalau kita percaya bapak-bapak rohani kita, Pak Abraham, Pak Nuh, Pak Musa itu ada tidak di neraka, ada di tempat yang nyaman, tentu kita pun seperti itu. Tetapi bagi yang sungguh-sungguh, kita dituntut lebih banyak loh Pak, Bu. Karena kita mendengar lebih banyak. Apalagi masuk GSKI, buset, repot saya bilang. Repot. Kalau yang di luar bukan ini, masih banyak ya, separuh atau 40% itu kekuatan, mujizat segala macam. Tapi ini kita terus-terusan dibilang mati, ya enggak? Langit baru, bumi baru, terus bagaimana perubahan karakter. Aduh, saya bilang capek deh. Capek deh, benar Pak. Ya, karena kita harus memantau terus hidup kita. Kita harus memantau hidup kita. Tuhan Allah Bapa tidak membutuhkan orang Kristen banyak-banyak. Karena nanti di sana juga saya rasa sih nggak ditanyain KTP. Nggak ditanya KTP ya. Tapi akumulasi hidup kita di bumi ini. Si malaikat, kat kemana? Kanan. Kat kiri. Dia mah di dunia jahat, pura-pura baik. Oh lu kalau ibadah mah suci-suci, holy. Ini orang Batak mah holy. Tulang Pak. Ya, bukan kudus. Kalau orang Batak holy artinya tulang belulang. Nah, kita begitu saudara. Mengerikan hidup mengenal Yesus. Apalagi saya bukan mengagungkan GSKI, tapi kebetulan kita ada di bawah seniority GSKI. Gembalanya yang begitu menggiring kita untuk hidup kudus, hidup suci. 3 pilar GSKI. Paling atas adalah kesucian hidup. Bagaimana kita menyentuh hati Bapa setiap detik. Bukan lagi saya di mimbar ini baru suci, baru kudus. Setiap detik, setiap waktu, dimanapun. Ya, pilar kedua adalah memikirkan langit baru, bumi baru. Hati kita, pikiran kita hanya ke situ. Ya, sampai, ya bukan berarti kita gak kerja ya Pak. Maksimalkan potensi. Karena pilar ketiga adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Kondektur bisa melayani Tuhan, tapi direktur jauh lebih efektif. Jadi do your best. Saudara harus kaya, bahkan sangat kaya untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan begitu banyak membutuhkan
putus ya Pak. Hepeng ya. Makanya saudara, nah itu semua kalau Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Artinya saudara, jangan dibalik. Saudara begitu sibuk dengan dunia ini, saudara sibuk dengan apa yang disebut mamon. Aduh butuh banget Pak, Bu, butuh. Saya pun sekarang masih bekerja. Saya masih, karena saya tahu pekerjaan Tuhan begitu banyak membutuhkan uang. Nah, untuk itu saudara, sekali lagi saya mau katakan, Allah Bapa tidak membutuhkan gerombolan yang disebut orang Kristen. Allah Bapa membutuhkan orang-orang seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Amen. Saudara, bayangkan, hanya untuk itu kita hidup. Hanya untuk itu. Artinya di tengah pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Di tengah yang kuliah kita memuliakan Tuhan. Kita mencapai IP yang baik, yang tinggi. Kita menjadi pekerja yang baik. Kita menjadi atasan yang baik. Termasuk Pak Andi menjadi gembala yang menjadi contoh untuk domba-domba. Amin. Termasuk saya. Harus membuat 24 jam. Masa hanya McDonald yang 24/7, 24 jam dalam 7 hari seminggu? Tidak. Itu harus dikenakan pada iman kita, pada hubungan kita. Sampai ketika kita sudah menyentuh Bapa, kita tidak bisa lagi terpisah. Begitu melekat. Kita takut berbuat dosa. Kita benar-benar menjaga perasaan Bapa. Karena melayani Bapa itu bukan sebagai aktivis, penata layan, sebagai jemaat yang aktif, sebagai pendeta, bukan. Itu betul bentuk konkretnya. Tetapi hidup kita semua itulah yang menjadi bukti bahwa kita sedang melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya untuk bisa menyentuh hati Bapa? Saya teringat, boleh kita nyanyikan satu yang tulis namaku. Itu judulnya tulis namaku kalau nggak salah. Atau apa-apa lah ya kalau kurang itu. Ya, tulis namaku. Boleh dibantu. Saya mengundang singer untuk bersama-sama. Iya. Beri aku tempat dalam hatimu, ku tinggal tetap, ku tinggal tetap dalam hatimu. Tulis namaku, tulis namaku dalam hatimu, dalam hatimu. Ku tinggal, ku selamanya
kucinta, Engkau yang kupuja, Engkau kesayangan abadi. Bahkan kita meminta Bapa untuk menulis nama kita di hatinya. Saudara, tidak ada waktu lagi untuk saudara bermain-main. Saudara harus sungguh-sungguh serius menuliskan nama saudara terlebih dahulu untuk sampai bisa digoreskan di dalam hati Bapa. Saudara tidak bisa lagi bermain-main. Saudara jangan terus mengatakan dalam proses. Ketika umur saudara 50, saudara katakan proses. Ketika saudara umur 60, saudara bilang tetap masih proses. 70, mungkin masih setengah kuat. Saudara tetap bilang proses. Saudara akan menyesal. Karena kalau saudara hanya terus ada dalam proses yang tidak jelas, bisa saja saudara ada di ICU, saudara sedang terbujur, saudara bilang masih proses. Saudara pastikan bahwa saudara di dalam khususnya sisa waktu yang masih ada, saudara mau benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Saudara ada dalam posisi sudah bisa menyentuh hati Bapa. Saudara tidak main-main lagi. Semua sudah kita lalui, semua sudah kita lewati. Telah banyak yang kita nikmati. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk benar-benar serius. Kalau definisi mendengar saja ada berbeda, bagaimana saudara mau mendengar dengan seluruh kehidupan saudara, seluruh anggota tubuh saudara? Saudara harus pakai untuk mendengar hati Tuhan sampai benar-benar bersentuhan. Amin. Sekali lagi, kekristenan harus mengembalikan saudara pada rancangan Allah semula. Saudara tidak diciptakan gratis sia-sia. Saudara harus dikembalikan pada rancangan semula, yaitu menjadi segambar serupa dengan Bapa. Oleh karenanya, mari sebelum firman Tuhan ini ditutup, saya benar-benar mengajak saudara yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, yang mau berjanji pagi ini bahwa saudara akan lebih serius, saudara akan hidup kudus, saudara akan menjadikan langit baru, bumi baru adalah tujuan satu-satunya. Saudara juga hidup di dalam hidup bertanggung jawab. Saudara boleh angkat tangan, kalaupun tidak mengapa. Tetapi mari kita berjanji, Bapa, kami berjanji bahwa pada siang hari ini kami akan memperbarui cara hidup kami. Kami akan merevisi semua agenda-agenda hidup kami yang mungkin banyak salah, yang mungkin banyak melukai hatimu Bapa. Tetapi siang hari ini perkenankan kami dengan suaramu yang kau sudah sampaikan untuk kami perbaiki. Kami memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menyentuh hatimu. Kami boleh benar-benar nama kami tertulis di hatimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sekali lagi refrennya. Kita sama-sama, siapa yang bisa kita akan menyanyikannya. Engkau yang puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Amin Bapak. Engkaulah aku, kemuliaanku, kemuliaan
sampaikan isi hati kami lewat lagu, lewat senandung, bahwa kami sungguh memohon, tuliskan nama kami di hati-Mu Bapa. Kami masuk dalam salah satu nominasi di dalam hati-Mu Bapa. Waktu kami masih ada, namun kami tidak mengerti berapa pendek atau berapa panjang lagi. Tetapi satu hal yang kami harus kejar, kami ingin benar-benar menyentuh hati-Mu Bapa. Kami ingin lewat sikap hidup kami, lewat pikiran perasaan kami hanya memikirkan Engkau, hanya tentang Engkau yang ada di dalam hidup kami. Maka kami tahu semua tanggung jawab kami akan Engkau sertai Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur, biarlah kalaupun hamba berhenti berbicara, hamba tahu Roh Kudus Engkau tidak akan berhenti. Engkau roh dari Bapa, roh dari Tuhan Yesus yang terus menolong kami untuk kami akan tetap fokus, kami menjagai perasaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa khususnya untuk Bapak dan Ibu Pak Gembala Pendeta Andi dari GSKI Eleos di tempat ini. Syukur Bapa, Engkau masih memberikan umat-Mu, hamba-Mu yang dalam keadaan kesibukannya, dalam segala rutinitasnya, hamba-Mu masih mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau bukan hal terutama saja, tapi pasti menjadikan Engkau satu-satunya. Bapa, kami mengangkat hati, semua kami mengangkat hati dan tangan. Tuhan, turunlah berkat-Mu atas Pak Andi, Pendeta Andi dan keluarga. Engkau melihat kehidupannya. Biarlah hamba-Mu ini penuh dengan kekudusan, kesucian. Hamba-Mu ini benar-benar menempatkan LB3 Langit Baru Bumi Baru sebagai prioritas satu-satunya dalam hidupnya. Dan semua dikerjakan dalam tanggung jawab kepada-Mu. Seluruh kesehatannya khususnya perkara mimisan hidungnya dan mungkin keadaan kondisi darahnya, pengenceran atau apapun, Bapa, kami percaya kami boleh meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Engkau izinkan Bapa, sembuhkan hamba-Mu, karena hamba-Mu ingin memuaskan hati-Mu. Hamba-Mu ingin terus bisa bergerak untuk sungguh melayani-Mu bersama Ibu, bersama seluruh anak-anaknya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Diberkati oleh-Mu Bapa, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba pun berdoa untuk semua penata layan, semua pelayan-pelayan di tempat ini, mulai dari tim musik, tim multimedia, singer, WL, para pelayan Tuhan, para aktivis, semua diberkati oleh-Mu Bapa. Jemaat-jemaat khususnya Bapa, kami mohon Kau menyentuh mereka. Biarlah mereka benar-benar mau membuka hati mereka, sehingga mereka ada di titik masih ada kesempatan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lingkungan gereja ini semua diberkati oleh Tuhan. Gedung ini semua Bapak yang tidak hamba sebutkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di antara kami atau yang tidak hadir juga, mungkin ada yang sakit dari jemaat, dari kami. Bapak, kami tahu tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Biarlah dalam penderitaan mereka tetap mengasihi Tuhan. Kalaupun Kau sembuhkan, mereka semakin mengasihi Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri pendengaran akan firman-Mu, dan kami akan terus membawanya dalam setiap detik hidup kami. Haleluya.